warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nur Laili Kartikasari. Nama saya Diarutno Kusmaningrum. Perkenalkan, nama saya Dwi Aditya Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indrianggraini Utomo. Pendidikan pada zaman Yunani. Tokoh-tokohnya antara lain 1. Pluto, memiliki tujuan dalam pendidikan. Yang kedua yaitu Pythagoras. Socrates, menurut tujuannya adalah pendidikan memiliki kecenderungan berbuat baik dan kebajikan dengan ilmunya. Aristoteles mempunyai tujuan pendidikan, yaitu pembawaan dan kecenderungan pada anak. Pendidikan pada abad ke-17. Pada pendidikan ini mempunyai tokoh antara lain yang pertama Francis Bacon, yang merupakan tokoh pendidikan pada zaman realisme. Tokoh ini juga yang pertama menggunakan metode induktif. Tokoh yang kedua yaitu Johann Amos Comenius. Tokoh ini menggunakan metode dengan perkembangan sesuai dengan alamiah. Pendidikan pada abad ke-18. Yang pertama adalah John Locke. Teori yang terkenal adalah teori tabula rasa, ataupun disebut sebagai a black sheet of paper. Tokoh yang kedua adalah Gigi Rousseau. Tokoh paham naturalisme menentang kehidupan yang tidak wajar sebagai akibat dari rasionalisme, seperti gaya hidup yang diperhalus atau gaya hidup yang dibuat-buat seperti korupsi. Pendidikan selanjutnya adalah pendidikan pada abad ke-19, yaitu zaman developmentalisme. Zaman ini merupakan proses pendidikan yang mencakup untuk suatu perkembangan jiwa. Tokoh-tokohnya adalah Pestalozzi. Tokoh yang kedua adalah Herbert. Yang ketiga adalah Froebel. Tokoh yang keempat adalah Stanley Hall. Yang pertama, pendidikan pada masa Portugis. Sejarah pendidikan Indonesia berawal dari Portugis saat mendirikan sekolah-sekolah agama Kristen di Maluku. MC Rickleff dalam Sejarah Indonesia Modern menjelaskan kedatangan Portugis awalnya hanya berdagang, namun ternyata memiliki niat menyebarkan agama Kristen dan kekuasaannya. Portugis adalah bangsa Eropa pertama ke Nusantara, yakni ke Kepulauan Maluku pada tahun 1552, dan membangun kebijakan, salah satunya dalam hal pendidikan. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif saat memasuki tahun 1900, ketika Van Deventer menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan menerapkan politik etis atau etische politik. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya politik etis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ILS atau Europees Lager School, yang merupakan sekolah dasar bagi orang Eropa. Yang kedua, HIIS atau Hollands Inlandse School, yang disebut sekolah dasar bagi pribumi. Yang ketiga yaitu MULO atau Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau sekolah menengah. Yang keempat yaitu IMS yaitu Algemene Middelbare School atau sekolah atas. Dan yang kelima yaitu HBS atau Hoger Burger School yaitu sekolah pra-universitas. Tidak berhenti sampai di sana. Belanda juga mendirikan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa pada abad ke-20. Tujuannya saat itu adalah Belanda ingin memperdalam pendidikan di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi yang didirikan yaitu yang pertama, School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau STOVIA, yang merupakan sekolah kedokteran di Batavia. Yang kedua yaitu Nederland Indische Artsen School atau NIAS, yang merupakan sekolah kedokteran di Surabaya. Yang ketiga yaitu Rechtshogeschool atau sekolah hukum di Batavia. Yang keempat yaitu The Technische Hogeschool atau THS, yang merupakan sekolah teknik di Bandung. Setelah Belanda,
selanjutnya kita akan melanjutkan sejarah pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Sejak pendudukan Jepang, beberapa kebijakan yang sebelumnya berlaku diubah. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Belanda dihapuskan. Kebijakan pendidikan pada masa Jepang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan sekolah-sekolah seperti SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, SMA selama 3 tahun. Yang kedua, menghilangkan perbedaan lapisan masyarakat dalam memperoleh pendidikan formal. Pada masa penjajahan Belanda, yang boleh pendidikan hanya keluarga bangsawan dan orang-orang Eropa yang ada di Indonesia saja. Ketika Jepang menguasai Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan formal seperti di negara Jepang. Yang ketiga, memperkenalkan kegiatan upacara di sekolah-sekolah. Yang keempat, memperkenalkan sistem olahraga di sekolah-sekolah. Setelah melaksanakan upacara pagi, diadakan gerak badan yang disebut dengan Taiso dan lari berbaris yang disebut dengan Jajiashi. Kemudian, diperkenalkan pula permainan sumo atau adu kekuatan dengan saling mendorong dengan tangan. Yang kelima, mewajibkan siswa hormat kepada guru. Jepang memberikan ancaman dan hukuman apabila ada siswa yang tidak menghormati gurunya, seperti menunduk dan memberikan salam ketika bertemu dengan guru. Sejarah pendidikan pada masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1968 sampai 1998. Pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru. Pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan Orde Baru mengusung ideologi keseragaman, sehingga memanfaatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. Eptanas, UMPTN menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Pada pendidikan Orde Baru, kesetaraan dalam pendidikan tidak dapat diciptakan, karena unsur dominatif dan submitif masih sangat kental dalam pola pendidikan Orde Baru. Pada masa ini, peserta didik diberikan beban materi pembelajaran yang banyak dan berat, tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi, kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum yang lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan. Dampak negatif pada masa Orde Baru. Yang pertama, produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja, sehingga berimplementasi pada hilangnya ekstensi manusia yang hidup dengan akal pikirannya, atau tidak memanusiakan manusia. Yang kedua, akhirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial dan banyaknya anak muda yang berpikiran positivistik. Yang ketiga, hilangnya kebebasan berpendapat. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru mengarah pada penyeragaman, baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran. Hal ini menyebabkan generasi bangsa kita menjadi generasi yang mandul, maksudnya miskin ide dan takut terkena sanksi dari pemerintah karena semua tindakan bisa-bisa dianggap subversif. Tindakan dan kebijakan pemerintah Orde Barulah yang paling benar. Pendidikan tidak mempunyai akuntabilitas sosial karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam merancang sistem pendidikan karena semua serba terpusat. Dengan demikian, pendidikan pada masa itu mengingkari pluralisme masyarakat sehingga sikap toleransi semakin berkurang, yang ada adalah sikap egoisme. Kurikulum pada masa Orde Baru. Yang pertama, kurikulum pada tahun 1968 menekankan pendekatan organisasi, materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pembelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Yang kedua, kurikulum pada tahun 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO, Management by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Kurikulum pada tahun 1984 mengusung proses skill approach. Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Studying Active Learning. CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Yang keempat, kurikulum pada tahun 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya.
terutama kurikulum tahun 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini, bentuk opresi kepada siswa mulai terjadi dengan beratnya beban pelajaran siswa dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan Indonesia pada masa reformasi. Perlu diketahui bahwa pemerintahan pada masa reformasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pada pemerintahan masa reformasi ini juga melakukan 3 kali perubahan kurikulum, yaitu pertama ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada pelaksanaan KBK ini, siswa dituntut aktif untuk memperoleh informasi dengan guru yang bertugas sebagai fasilitatornya. Adapun karakteristik KBK ini adalah yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. Kemudian berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Kemudian sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang kedua yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut KTSP. KTSP merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Adapun ciri-ciri KTSP yaitu memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan. Orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, guru harus mandiri, kreatif. Kemudian guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini menekankan 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek penilaian sikap dan perilaku.